salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi semuanya, semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang luar biasa ya. Senang sekali hari ini Rabu 2 April 2025. Kita boleh bersama-sama kembali dan bagi yang ikut puasa raya, ini adalah hari yang ke-38 ya. Nanti hari Jumat kita akan genap 40 hari di dalam puasa raya untuk awal tahun 2025 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita ikut puasa raya, maka biasanya makannya sudah tidak terlalu banyak ya. Tapi kadang-kadang karena makannya sudah tidak terlalu banyak, tiba-tiba merasa lapar ya. Seperti hari Minggu kemarin, waktu kami perjalanan ke gereja, karena kami ini sekeluarga buka puasanya rata-rata jam 12 siang, Bapak Ibu sekalian. Jadi makannya sedikit, dan waktu sore perjalanan ke gereja, tiba-tiba anak saya merasa lapar ya. Nah, sebagai ayah, Bapak Ibu sekalian, saya paling nggak bisa kalau melihat anak saya kemudian merasa lapar. Maka saya bingung, Bapak Ibu sekalian. Saya mulai cari-cari, ini mau dibelikan makanan apa ya dalam perjalanan. Maka kemudian anak saya bilang, tenang, aman, aman ya. Dan perkataan tenang, aman, aman, itu bukan satu kali ini saya mendengarnya. Beberapa waktu yang lalu, waktu kami mengadakan meeting melalui Zoom, Bapak Ibu sekalian, ada satu orang yang tidak bisa hadir, ya. Padahal meeting itu cukup penting dan membutuhkan kehadiran orang ini. Tapi kemudian yang tidak bisa hadir ini, Bapak Ibu sekalian, dia maksud saya tidak bisa hadir dalam meeting secara on-site, tapi yang satu ini hadir secara Zoom, Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian dia menampilkan suaranya tanpa wajahnya, ya. Dan kemudian kita tanya, gimana keadaan kamu di sana? Dia bilang, tenang, Pastor, aman, aman, aman. Ya, nah hari ini saya beri judul renungan tenang, aman, aman. Yuk bersama saya ucapkan tenang, aman, aman. Ya, ungkapan aman adalah satu kalimat yang sering diucapkan akhir-akhir ini dalam pergaulan dan juga di media sosial dan di platform dunia digital lainnya. Kata aman-aman ini, Bapak Ibu, ya punya beberapa makna. Biasanya ya digunakan untuk menunjukkan bahwa situasi itu sudah terkendali, kemudian tidak ada masalah, atau situasi itu sudah berhasil diselesaikan. Pernah tidak Bapak Ibu saat semua terasa kacau, maaf, mungkin anak sedang sakit, kemudian pekerjaan sangat banyak menumpuk, dan kemudian tagihan datang, tapi kita harus tetap tersenyum. Di saat seperti itu kita pengen banget dengar satu kata ini, tenang, aman, aman. Kalimat ini sederhana Bapak Ibu sekalian, tapi bisa bikin hati jadi tenang. Pertanyaan, apakah hidup kita itu benar-benar aman? Apakah kita bisa merasa tenang, tetap tenang di dunia yang sesungguhnya tidak benar-benar aman? Ya, hari ini juga ada ketegangan yang baru, yaitu Cina mengadakan latihan perang di dekat Taiwan, ya, dan belum lagi di belahan dunia yang lainnya. Hari ini kita tidak membahas rasa aman versi dunia yang sangat tergantung pada situasi dan kondisi. Misalnya tergantung daripada keuangan, kesehatan, atau
bahkan keamanan atau rasa aman itu sendiri. Nah, kita akan melihat rasa aman versinya Tuhan. Keamanan sejati bukan karena semuanya lancar, bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi keamanan sejati karena kita tahu bahwa tangan Tuhan tetap memegang hidup kita dan bahwa Tuhan itu pemegang kendali atas semesta alam ini. Seperti pujian-pujian yang tadi kita naikkan, ya, apapun yang terjadi, ya, pujian awal dikatakan bahwa Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Musim boleh silih berganti, tapi kasih Tuhan nggak pernah berubah dalam hidup kita. Itu pujian-pujian yang kita naikkan tadi pagi, Bapak Ibu sekalian. Nah, melalui firman-Nya, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kita bisa berkata tenang, aman, aman, bukan karena hidup itu tanpa masalah, tapi karena kita berjalan dengan pribadi yang maha kuasa, yang maha tahu, yang maha hadir, yang maha baik, yang maha kasih, Bapak Ibu sekalian. Nah, poin yang pertama, tenang, aman, aman, artinya semuanya beres, semuanya no problem. Kita harus percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita. Saya seringkali katakan bahwa kalau Tuhan membawa kita, Tuhan menyertai kita sampai titik ini, maka Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Saya membaca beberapa berita dari Indonesia, ya, liburan apa nih, mudik hari raya ini, Bapak Ibu sekalian, ada seorang suami tega banget, ya, sampai di tempat rest area dia kabur, dia tinggalkan istri dan anak-anaknya, ya. Nah, Tuhan kita nggak seperti itu. Kalau Tuhan menyertai kita sampai hari ini, Tuhan tidak mungkin kabur, Tuhan tidak mungkin meninggalkan kita. Tuhan pasti menyertai kita sampai hari ini, bahkan sampai hari-hari yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, Filipi 4 ayat 19 dikatakan bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Satu kali seorang ayah baru terima uang gaji, ya. Di kita di New York kan diajarkan suami semua uang adalah milik istri, ya. Uang ini kemudian diserahkan kepada istrinya dan dia bilang tenang, aman, aman untuk bulan ini. Nah, baru beberapa hari Bapak Ibu sekalian, kemudian anaknya minta sepatu baru, kemudian persediaan makanan di rumah sudah habis, dan juga ditambah mobil rusak. Maka si istri dia bilang kepada suaminya dengan tersenyum kecut, aman, aman, masih aman nggak Pak? Ya. Nah, kadang kita merasa semua beres, sampai satu saat ada peristiwa yang mengingatkan kepada kita bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Tapi satu hal yang kita harus ingat, Tuhan tetap Tuhan yang Maha Kuasa, yang pegang kendali. Nah, tahukah Bapak Ibu sekalian bahwa Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru, ya. Tapi Tuhan berjanji selalu menyertai kita. Percaya pada Tuhan itu seperti orang yang sedang menanam benih. Memang belum kelihatan, tapi hasilnya itu pasti. Seorang yang bernama Yusuf yang beberapa kali kita dengar kisahnya. Dia nggak pernah tahu rencana besar Tuhan dalam hidupnya itu seperti apa.
Dia yang dia tahu yaitu dia mengalami dan mengalami dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap tante Potifar yang sesungguhnya tidak pernah dilakukan oleh Yusuf, dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara tanpa kepastian, tanpa tahu kapan dia bisa dibebaskan dari penjara. Dia nggak tahu nanti kalau dibebaskan ke penjara dia harus kemana. Ya, apakah semuanya terlihat beres? Padahal Alkitab berkata Tuhan menyertai Yusuf. Tentu saja tidak. Namun satu hal, di balik layar, behind the scene, Tuhan sedang menenun rencana yang indah dalam hidupnya Yusuf. Akhirnya Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya dalam kitab Kejadian 50, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekanya untuk kebaikan. Yusuf tidak melihat hasilnya secara langsung, tapi ia tetap taat, tetap setia, tetap berintegritas, tetap percaya bahwa Tuhan turut bekerja bersama-sama dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yusuf tidak melihat hasilnya secara langsung, Bapak Ibu semuanya, tapi ia tetap percaya kepada Tuhan. Dan akhir kisahnya kita tahu, Yusuf bukan hanya dipulihkan, tapi dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan Israel, dan bahkan menyelamatkan Israel dan banyak bangsa-bangsa pada waktu mengalami krisis pada zaman itu. Jadi ketika kita berkata aman-aman, itu bukan karena semua terasa baik, ya, tapi karena kita tahu seperti Yusuf, Tuhan sedang bekerja di balik layar. Seperti kisah Bapak yang baru gajian tadi, tapi baru beberapa hari kemudian keuangan mulai goyah, itu menggambarkan bahwa kita sering merasa sudah aman karena perhitungan kita. Tapi hidup bisa berubah dalam sekejap, Bapak Ibu sekalian. Namun yang jelas Tuhan itu tidak pernah berubah, kasihnya, kebaikannya, kemahakuasaannya, pemeliharaannya dalam hidup kita dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Hari ini kita belajar, dalam kesusahan sekalipun Tuhan turut bekerja. Kita tidak perlu tahu hasil akhirnya, tapi yang perlu kita percaya kepada Tuhan. Sehingga kita bisa berkata, aman, aman, aman. Karena Tuhan bekerja saat kita tidak tahu jalan keluarnya seperti apa. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, setelah semuanya beres secara nyata, Tuhan tetap meminta kita, ya, beres atau tidak beres, Tuhan mau meminta kepada kita. Artinya aman, 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 Tuhan mau dalam situasi semua keadaan kita tidak perlu panik, ya. Sekali lagi, mungkin situasinya sudah baik atau belum baik, Tuhan mau kita santai saja, tidak perlu panik. Membangun ketenangan dalam Tuhan bukan karena tergantung situasi, kondisi, tapi karena kita percaya akan firman-Nya dan kita juga percaya akan kehadiran Tuhan di dalam setiap musim kehidupan kita. Di dalam kitab Filipi pasal 6, Filipi pasal 4, ayat yang ke-6 dan ke-7 dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Ya, Tuhan mau kita tidak khawatir tentang apapun juga. Ayat itu mengatakan, nyatakanlah segala
hal keinginanmu kepada Tuhan Allah di dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Kekhawatiran, kepanikan adalah beban yang tidak perlu jika kita tahu siapa yang menyertai kita, siapa yang memegang tangan kita, siapa yang menopang hidup kita. Sekali lagi, kekhawatiran, kepanikan, kegelisahan, ketakutan yang berlebihan itu adalah beban yang tidak perlu. Kalau kita tahu siapa yang menopang kita, siapa yang memegang tangan kita, siapa yang menyertai kita. Kepanikan, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, adalah bukti kita lupa siapa yang kita percayai. Mengucap syukur dan bersuka cita di dalam kesesakan bukan berarti semuanya sempurna. Tapi kita memilih untuk bersuka cita, kita memilih untuk bergembira, kita memilih untuk bersyukur di dalam segala hal, dalam segala keadaan, karena itu adalah keputusan kita untuk mentaati firman Tuhan. Karena Tuhan memang mau kita itu bergembira, kita mengucap syukur dalam segala keadaan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus belajar untuk tetap tenang. Bukan karena situasinya sudah tenang, tapi sekali lagi karena kita tahu siapa yang menyertai kita. Dalam kitab Daniel, kita tahu bahwa Daniel diberi ancaman. Jiwanya terancam, ya. Gara-gara apa? Dia berdoa. Luar biasa. Kemudian Daniel dilemparkan ke dalam gua singa, di mana singa-singa sedang kelaparan. Secara manusia, nggak ada jalan keluarnya. Orang dunia bilang nggak ada obatnya untuk Daniel ini. Tapi yang luar biasa, Alkitab tidak mencatat bahwa Daniel panik waktu ngadepin semuanya itu. Kenapa? Karena Daniel tahu siapa yang ia sembah. Dan benar, akhirnya Tuhan mengutus malaikat-malaikatnya dan mengatupkan mulut singa-singa itu. Daniel tetap tenang bukan karena situasinya aman, tapi karena Tuhannya dapat dipercaya. Mazmur berkata, sebagai penolong dalam kesesakan, Tuhan itu sangat terbukti. Tenang, aman, aman. Jangan panik Bapak Ibu sekalian. Jangan buru-buru ambil keputusan besar di tengah-tengah kepanikan kita. Karena banyak kerugiannya daripada keuntungannya. Kalau Daniel bisa tenang di tengah ancaman yang nyata, kita yang sudah memiliki Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, Roh Allah yang jauh lebih besar daripada segala roh di dalam dunia ini, juga harus bisa membuat kita tenang di dalam setiap tekanan, masalah, persoalan dalam hidup ini yang membuat kita pusing tujuh keliling. Mengapa? Karena Tuhan hadir. Bahkan Tuhan hadir di tempat yang paling gelap sekalipun dalam kehidupan kita. Ya. Dan yang terakhir, tenang, aman, aman. Kalau situasinya akhirnya sudah menjadi aman, Bapak Ibu sekalian, maka Tuhan juga mau memakai hidup kita untuk membagikan keamanan itu kepada orang lain. Matius 5 ayat 9, Matius 5 ayat 9 berkata begini, berbahagialah
orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Jadi Tuhan juga mau memanggil kita, memakai kita untuk membawa damai, membawa rasa tenang, ya. Entah itu bagi keluarga kita, di lingkungan pekerjaan kita, di komunitas di mana Tuhan tempatkan kita. Saya sampaikan bahwa kita ini garam dunia, kita itu terang dunia. Tuhan panggil kita bukan cuman untuk kita mengalami sendiri rasa aman itu, tapi juga membagikan rasa aman itu kepada orang lain. Jadi dengan kehadiran kita, dengan kata-kata kita, dengan iman kita, biarlah lingkungan di mana kita berada itu menjadi aman juga, Bapak Ibu sekalian, menimbulkan rasa aman. Satu kali seorang anak naik mobil bersama papa mamanya. Kemudian di tengah-tengah perjalanan hujan deras turun, badai besar terjadi, petir sambar menyambar, dan jalanan banjir seperti Jakarta hari ini, ya. Tapi si anak tetap tenang. Kemudian mamanya tanya, "Nak, kamu nggak takut?" Anaknya jawab gini, keren banget Bapak Ibu sekalian. Kan papa yang nyetir, kenapa harus takut? Ya, Bapak Ibu, mungkin hari ini kita juga sedang berada di tengah badai. Tapi siapa yang mengemudikan hidup kita? Kalau Tuhan yang pegang setirnya, maka kita bisa berkata tenang, aman, aman. Dan kalau hati kita sudah merasa aman, biarlah itu yang kita bagikan juga kepada orang-orang yang ada di lingkungan kita. Hari ini kita belajar 3 hal dari kata tenang, aman, aman. Yang pertama, semua beres karena Tuhan mencukupkan semua keperluan kita. Yang kedua, Tuhan mau kita tetap tenang, santai saja, jangan panik, karena damai sejahtera Tuhan itu melampaui segala akal pikiran manusia. Dan yang ketiga, Tuhan mau memakai kita menjadi kepanjangan Tuhan untuk menenangkan orang lain. Ingat, Tuhan memanggil kita untuk menjadi garam dunia, terang dunia, untuk menjadi orang yang membawa kabar baik, yang membawa kedamaian. Amin. Mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan ini. Ya Aba, ya Bapa, apapun yang terjadi dalam hidup kami mau berkata tenang, aman, aman. Karena Tuhan menyertai kami. Tenang, aman, aman. Karena Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kami. Kami mau berkata tenang, aman, aman. Karena Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan buat setiap kami yang mencintai dan mengasihi Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Amin.